padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel Jumat 29 Maret 2024. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai dengan 19, dilanjutkan dengan bab 19 ayat 42. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Aurelia, dan renungan akan bersama dengan saya, Suster Maria Salva Peter. Mari kita membuka doa dan permenungan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada masa Prapaskah ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu yang tak pernah habis bagi kami. Engkau mengizinkan kami untuk masuk kembali ke dalam masa pertobatan dan pemurnian ini. Dalam masa ini kami mohon Engkau membuka mata hati kami untuk melihat kesalahan dan kekurangan kami. Bantulah kami menyadari dosa-dosa yang telah kami lakukan,
baik yang disengajakan maupun yang tidak kami sengajakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapa yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari semula, yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita seluruh umat Katolik di mana saja berada merayakan dan mengenang kembali pengorbanan diri Yesus untuk kita umatnya. Kematian Yesus Kristus di kayu salib merupakan simbol pengorbanan besar untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia,
dan juga menjadi sebuah tanda kemenangan untuk kita. Salib bukanlah sebuah penghinaan, melainkan sebuah kemenangan dan kemuliaan. Maka hari ini kita semua diajak untuk merenung dan memahami di mana kisah perjalanan Yesus mulai dari pengkhianatan sampai pada kematiannya di atas kayu salib. Peristiwa ini mengajarkan kita semua untuk berani berkorban. Yesus rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Semua itu hanya karena satu, yaitu cinta. Apakah kita juga berani berkorban dengan sebuah cinta yang tulus? Pengorbanan adalah bukti cinta. Kita tidak dapat mencintai tanpa sebuah pengorbanan, dan pengorbanan yang dilakukan dengan sukacita adalah pengorbanan yang paling indah. Tuhan memberkati kita semua. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang miskin dan Bapa, ya Allah, sadarkanlah kami untuk selalu menaruh rasa peduli berupa simpati, empati, berbela rasa, dan rela berkorban kepada sesama kami yang miskin dan Bapa, dengan cara berbagi dan dari kelebihan yang kami miliki, agar mereka juga turut merasakan kebahagiaan bahwa mereka pun diperhatikan orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para yatim piatu, ya Allah, semoga di masa tobat ini kami tergugah hati untuk dengan sukarela memperhatikan para sesama saudara kami, khususnya para yatim piatu yang hidup sebatang kara sebagai bagian dari mati raga kami, agar mereka juga memperoleh penghidupan yang layak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para aktivis sosial kemasyarakatan, ya Allah, berilah rahmat kesetiaan kepada mereka yang kini berjuang dengan sukarela untuk kemanusiaan. Berilah mereka kesehatan jiwa dan raga, sehingga dalam melaksanakan amal kasih mereka dapat melaksanakannya dengan semangat cinta kasih kepada sesama yang membutuhkan sebagai tanda kehadiran-Mu bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi persatuan dan kesatuan negara kami, ya Allah, Engkau telah menghimpun kami dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda untuk hidup sebagai satu kesatuan. Semoga kami membina kerukunan di antara kami tanpa saling membeda-bedakan satu sama lain, agar terciptalah kehidupan yang bersatu, adil dan makmur di tanah air kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mohon berkat dari iman. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Niat-niat baik kita untuk setia dan taat kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.